Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aspia Fauzia dengan NIM 24220132. Saya dari kelas Prodi Bahasa Inggris kelas B1. Saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dosen yaitu Bapak Cucu sampaikan. Yang nomor 1, jelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu tujuan utamanya 1, membangun keluarga yang sakinah, 2, menghindari zina, yang ketiganya membentuk generasi yang soleh, dan keempat, mencapai keseimbangan jiwa dan menyempurnakan ibadah. Untuk yang kelima, meningkatkan kualitas hidup dalam mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Begitupun dengan kasus Farhan dan Aisyah yang ingin menikah, karena memang mungkin pada dasarnya semua orang yang menikah bertujuan untuk mendapatkan hal tersebut. Adapun solusi dari permasalahan yang Aisyah dapatkan, yang pertama tekanan dari orang tua. Tekanan dari orang tua Farhan ingin Farhan mengadakan pernikahan secara mewah, tetapi Farhan hanya ingin mengadakan pernikahan secara sederhana saja. Farhan bisa mendiskusikan dengan orang tuanya terkait melakukan pesta atau tidak. Jadi ada jalan keluarnya, yaitu melakukan ijab kabul terlebih dahulu. Mungkin untuk pestanya atau resepsinya bisa diadakan nanti setelah Farhan siap untuk melakukan resepsi. Untuk persoalan yang kekhawatiran Aisyah sebenarnya tidak perlu khawatir akan pendidikan atau karirnya jikalau memang Farhan mengizinkan, Farhan dan ridho kepada Aisyah untuk terus melanjutkan karir pendidikannya, maka boleh-boleh saja, dan itu tidak akan dosa kepada Aisyahnya karena sudah mengantongi izin dan ridho dari sang suami. Untuk yang ketiga, ada saran untuk menunda pernikahan, karena dalam Islam juga sebaiknya pernikahan tidak boleh ditunda apabila si mempelai wanita dan pria sudah mampu dalam segi hal finansial atau fisiknya juga. Kembali kepada sunnah Nabi bahwa pernikahan harus disegerakan dan tentunya juga agar terhindar dari zina itu tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran juga, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia, dan Allah Maha Luas. Jadi untuk menikah itu sebaiknya disegerakan saja jikalau memang sudah siap, mampu, dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan matang. Adapun usulan cara menjalankan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam baik dari segi spiritual, sosial maupun finansial, saya akan bacakan dari segi spiritual terlebih dahulu. Alangkah baiknya Farhan dan Aisyah sering melakukan membaca Al-Quran hadis bersama-sama, kemudian mengikuti kajian Islami bersama-sama, sholat berjamaah di rumah, membangun kebersamaan dalam ibadah secara sosial, juga 1, membangun komunikasi yang baik dan terbuka. Jadi Farhan dan Aisyah itu harus bisa membangun komunikasi yang baik antar keluarga, tetangga, dan sekitarnya. Kemudian ada menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi kita harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan antara kita dan orang lain. Kemudian yang keempatnya, membangun kepercayaan dan kesabaran. Kemudian yang kelima, mengikuti aktivitas sosial dan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong ataupun acara-acara di masyarakat. Jadi kita harus ikut gitu dalam bidang sosial ini. Kemudian baik secara finansial ini disarankan untuk yang pertama itu mengelola keuangan secara bersama-sama. Jadi suami dan istri itu harus mengetahui bagaimana
pengeluaran dan pemasukan si uang itu. Jadi harus tepat terbuka. Yang kedua juga menghindari hutang dan boros. Jadi diusahakan tidak menghutang ya. Yang ketiga menabung dan berinvestasi. Yang keempat membuat anggaran dan perencanaan keluarga. Yang kelima membagikan zakat dan sedekah. Diusahakan untuk bersedekah ya kalau mampu mah. Terus untuk soal kasus yang kedua yaitu tentang Ustadz Hasan ya. Yang pertama, jelaskan prinsip utama. Prinsip utama pendidik itu yang pertama mengenal dan mengembangkan potensi. Nah, kenapa harus mengenal dan mengembangkan potensi seorang siswa? Karena memang harus seperti itu dulu agar kita kenal kepada siswa tersebut. Ini juga tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang kedua ada membangun hubungan yang baik antara guru dan orang tua. Nah, itu harus banget itu. Yang ketiga ada kesabaran dan empati, menunjukkan kesabaran dan empati kepada siswa. Yang keempat ada kasih sayang dan penghargaan. Jadi kita menunjukkan kasih sayang dan memberikan penghargaan kepada siswa jika siswa itu mendapatkan atau memperoleh hasil yang bagus gitu. Terus untuk 3 strategis praktis untuk Ustadz Hanan ya. Yang pertama itu ada strategis komunikasi, mendengarkan aktif, bahasa yang ramah, terus kontak mata. Jadi kalau bicara itu kita tatap mata siswanya supaya dia juga fokus kepada apa yang kita ucapkan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Gunakan metode belajar yang inovatif seperti diskusi, edukasi. Jadi di kelas itu nggak akan boring guys kalau gitu. Yang kedua ada berikan umpan balik yang konstruktif dan positif. Yang ketiga pengakuan prestasi. Akui prestasi siswa. Jika siswa itu baik, maka baik. Jika siswa itu salah, maka Bapak harus si Hasan ini harus bisa menjelaskan apa kesalahan siswa tersebut. Untuk strategi yang ketiga yaitu di bidang kepribadian, kesabaran dan empati. Guru itu harus punya kesabaran dan empati ya guys. Dan yang kedua keterbukaan, jadilah terbuka dan transparan dalam berinteraksi. Yang ketiga itu humor yang sehat ya. Perlu banget itu humor di kelas supaya kelas itu nggak boring. Terusnya siswa-siswa juga happy selama belajar itu. Tapi gunakan juga humor-humor yang bagus ya. Yang ini jadi nggak asal-asal humor aja. Terus yang terakhir adalah pemahaman saya tentang Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam. Menurut saya itu Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam bagi adalah rahmat bagi seluruh alam, dan Islam tidak hanya untuk umat muslim saja melainkan untuk seluruh makhluk di alam semesta ini. Karena pada dasarnya Islam itu adalah agama yang didasarinya dengan kasih sayang, keadilan, kedamaian. Dan konteks ini, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai rahmat bagi seluruh alam yang membawa pesan toleransi, saling menghormati, dan perlindungan terhadap semua ciptaan. Dengan demikian, Islam juga mendorong untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, menciptakan harmoni yang sejahtera. Islam itu jadi nggak membedakan golongan, mau itu agamanya apa aja. Insya Allah Islam itu ramah. Untuk ekonomi syariah juga, ekonomi syariah sih bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral kegiatan yang ekonomi kayak menghindari riba gitu. Terus untuk pernikahan dalam Islam juga, pernikahan kan adalah ibadah yang terpanjang. Jadi pernikahan itu adalah ikatan yang suci, terus bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, yang diatur oleh syariat Islam, dan harus ada persetujuan wali dan mahar juga di awalnya kan. Jadi dapat saya simpulkan pernikahan itu mencakup semua hak dan kesetaraan antara istri dan suami, juga sebagai komitmen jangka panjang yang diatur oleh hukum syariah. Tentunya ini menjauhkan dari perbuatan maksiat. Pernikahan juga dianggap sebagai ibadah yang terpanjang karena di dalamnya mengandung Allah meridhoi dan memberikan rahmat kepada siapa-siapa saja yang menikah.